Welcome to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Hatur nuhun. Tepat pada pukul 9 pagi, aku bergegas ke kantor dengan membawa map yang berisi surat pengunduran diri. Sesampainya di kantor, semua pasang mata melirik ke arahku. Ya, mungkin banyak dari mereka yang bertanya-tanya alasan hari ini aku datang siang. Pagi Naura, sapa Edwin. Pagi juga Edwin, balasku seraya melempar senyum. Aku terus berjalan menuju ruangan Pak Marcel. Entah mengapa semakin dekat dengan ruangannya, hati ini semakin berdebar tidak karuan. Bagaimana kalau nanti Pak Marcel tidak memberiku izin untuk resign? Bodoh amat. Mau Pak Marcel setuju atau tidak setuju, aku tetap akan keluar dari perusahaan ini. Untuk sementara waktu, mungkin aku harus menyendiri terlebih dulu. Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk? Pak Marcel menoleh ke arahku. Beberapa berkas menumpuk di meja kerjanya. Ada rasa kasihan melihat lelaki itu sibuk sendiri. Hanya saja aku buang jauh-jauh rasa itu. Naura, mengapa kamu datang siang sekali? Lihatlah pekerjaanku menumpuk seperti itu. Mana bisa aku selesaikan semua tanpa ditemani kamu? Aku kesini mau kasih surat resign. Ucapku dengan terbata-bata. Ya, aku takut kalau Pak Marcel akan marah. Lelaki itu pasti tidak akan begitu saja memberiku izin untuk keluar dari kantornya. Apa? Resign? Apakah akhir-akhir ini aku ada melakukan kesalahan padamu? Rasa-rasanya sudah sangat lama sekali aku tidak marah kepadamu. Tidak, Pak. Bapak tidak ada salah kok. Aku hanya ingin beristirahat saja. Kalau kamu memang ingin istirahat, kamu kan bisa minta izin cuti ke aku, Nau. Kamu mau minta cuti berapa hari? 1 minggu? 2 minggu? Atau 1 bulan? Aku pasti akan memberikannya. Asalkan kamu jangan resign dari kantor ini. Pak Marcel menatap sendu ke arahku. Tampak jelas dari raut wajahnya ada kesedihan di sana. Benarkah lelaki itu merasa sedih jika aku berhenti bekerja dengannya? Apakah Pak Marcel takut kehilanganku? Aku langsung menggeleng singkat. Tentu saja dia takut kehilanganku. Karena hanya aku sekretaris bodoh yang mau diperintah dengan sesuka hatinya. Masih kurang jelas ya, Pak? Aku mau resign dari kantor ini, bukan minta cuti. Tegasku seraya memberikan surat pengunduran diri itu ke tangan Pak Marcel. Pak Marcel memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, lalu mencondongkan tubuhnya ke wajahku. Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Aku mundur 1 langkah. Entah mengapa tatapan intens lelaki itu membuat jantungku seakan-akan berhenti berdetak. Apalagi aroma maskulin tubuhnya. Bisa-bisa menyihirku untuk tetap bertahan di kantor ini. Setuju atau tidak, aku akan tetap keluar dari perusahaan ini, Pak. Balasku seraya memalingkan wajah untuk menghindari tatapannya. Coba saja kalau kamu bisa, Nau. Tentu saja bisa, Pak. Tidak ada alasan untuk seorang atasan menahan karyawannya yang ingin resign dari kantor. Iya, tapi itu tidak berlaku untukku. Aku memiliki alasan kuat untuk menahanmu agar tetap bekerja di kantor ini. Jangan lupa, suamimu belum membayar uang ganti rugi ke perusahaan. Aku bisa kapan saja memindahkan suamimu itu. Pak Marcel duduk di kursi meja kerja,
Lelaki itu kembali berkutat dengan beberapa berkas yang menumpuk di atas meja kerjanya. Jangan lupakan senyuman licik dari lelaki itu. Mungkin pikirnya ancaman itu akan berhasil membuatku untuk tetap bekerja di perusahaannya. Aku mengembuskan napas kasar. Mungkin biasanya aku akan takut dengan ancamannya yang seperti itu. Tetapi tidak untuk hari ini. Sudah kuputuskan untuk menyendiri beberapa waktu ke depan. Aku ingin menjauh dari para lelaki yang beberapa bulan terakhir ini membuatku hampir gila. Silakan saja, itu urusan Bapak sama Mas Danis. Kalian sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah kalian kok. Kamu? Aku pamit ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa jaga kewarasan, biar para karyawan Bapak tetap betah bekerja di sini. Ucapku seraya keluar dari ruangan Pak Marcel. Sebelum pulang, aku pamit pada para karyawan di sana. Apalagi sama mereka yang selama ini dekat denganku. Kami saling merangkul untuk yang terakhir kalinya. Entah kapan lagi akan bisa berkumpul seperti ini. Beberapa karyawan ada yang mempertanyakan alasanku berhenti bekerja. Aku hanya menjawab ingin fokus membuka usaha sendiri. Andai saja mereka tahu alasan sebenarnya, sudah pasti mereka akan menertawakan atas kebodohanku ini. Siapa sih yang tidak mau memiliki suami tampan sekaligus mapan seperti Pak Marcel? Tak dipungkiri, semua wanita pasti mendambakan memiliki suami seperti itu. Sama halnya denganku. Aku berharap suatu saat nanti akan ada lelaki seperti itu, yang bisa menjadikan dan memperlakukanku seperti ratu. Sore harinya aku sengaja datang ke rumah Pak Marcel untuk bertemu dengan ibunya. Ya, walau bagaimanapun aku harus berterus terang. Aku tidak ingin menjadi anak durhaka karena telah membohongi seorang ibu sebaik beliau. Naura, panggil seseorang dari arah belakang. Pendengaranku tidak akan salah. Suara itu tak lain dan tak bukan pasti Pak Marcel. Aku langsung membalikkan tubuh menghadapnya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Sudah kuduga. Kamu datang ke sini pasti karena merindukanku kan? Aku mendelik kesal. Bapak salah. Aku datang ke sini bukan untuk bertemu Bapak, melainkan untuk bertemu dengan ibunya Bapak. Seketika raut wajah Pak Marcel berubah panik. Lelaki itu langsung mengajakku menjauh dari teras rumah. Kamu mau apa bertemu dengan ibuku? Pak, aku harus jujur pada beliau. Kalau di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku tidak mau membohongi orang tua, itu dosa loh. Jangan sekarang, Nau. Aku belum siap. Biar nanti aku saja yang akan pelan-pelan bicara dengan ibu. Aku menghembuskan napas kasar. Entah mengapa aku merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Biar aku saja yang menjelaskan. Aku akan meminta maaf dan menjelaskan kalau hubungan antara aku dan Bapak itu tak lebih dari bos dan sekretaris. Lagi pula, status aku ini istri orang. Bagaimana kalau ibunya Bapak itu nanti tahu dari orang lain? Aku tidak ingin terjadi salah paham. Aku harus mengatakannya sekarang. Apa? Jadi kalian telah membohongiku? Aku langsung membalikkan tubuh. Begitupun dengan Pak Marcel. Tepat di belakang kami, ibunya Pak Marcel tengah menatap tajam ke arahku dan juga Pak Marcel. Tampak dengan jelas ada raut kecewa di sana. Ibu, aku bisa jelaskan semua.